Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2 bab 4. Ini adalah pertemuan kedua tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, ini adalah sebuah pembahasan bagian B tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, langsung saja kita pada peta konsep. Nah, dalam peta konsep ini ada 3 peta konsep. Nah, dalam peta konsep pertama yaitu perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ini sudah kami bahas pada video sebelumnya. Silakan bagi yang belum belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, link videonya kami akan disimpan di deskripsi video ini. Nah, untuk belajar hari ini yaitu tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah pertemuan kedua atau subbab kedua. Nah, makna kebangkitan bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan nasional? Nah, kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Kebangkitan nasional merupakan upaya sadar dan terencana masyarakat Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Kolonialisme itu siapa? Yaitu mereka para penjajah ya, bangsa barat pada saat itu. Pergerakan nasional adalah suatu momentum perubahan dari satu titik ke satu titik cita-cita perjuangan. Nah, ada beberapa faktor dalam kebangkitan nasional ini yang mempengaruhi kebangkitan nasional ya. Ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor dari dalam. Faktor dari dalam. Yang kedua adalah faktor ekstern atau faktor dari luar. Nah, faktor dari intern atau faktor dari dalam itu apa saja? Yang pertama adalah faktor penjajahan. Nah, faktor penjajahan ini mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia yang tidak terkira. Yang kedua adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Yang kedua adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Itu merupakan faktor kedua dari faktor intern. Nah, faktor ketiga yaitu dari faktor intern itu adalah lahirnya kelompok terpelajar. Nah, dengan lahirnya kelompok terpelajar ini yang memperoleh pendidikan barat dan Islam dari luar negeri. Yang keempat yaitu munculnya dan berkembangnya semangat persatuan derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang sifatnya nasional ya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi bangkitnya nasional, itu faktor dari dalam atau dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah faktor dari ekstern atau faktor dari luar. Nah, di mana faktor dari ekstern yang berpengaruh terhadap munculnya kebangkitan nasional adalah yang pertama yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, ini. Yang kedua yaitu kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, terus juga Mesir, Tiongkok, dan Filipina. Yang ketiga adalah pengaruh masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Nah, itu adalah 2 faktor yang dapat mempengaruhi kebangkitan nasional ya. Jadi sekali lagi faktor yang dapat mempengaruhi kebangkitan nasional itu ada 2, ada faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Nah, yang kedua pembahasannya yaitu tentang sejarah lahirnya Budi Utomo. Nah, bagaimana sih sejarah lahirnya Budi Utomo? Nah, setelah masa perjuangan fisik berakhir, perjuangan bangsa Indonesia beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk perbaikan hajat hidup orang banyak ya. Jadi tujuannya itu untuk perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia tentunya ya. Hajat hidup bangsa Indonesia. Nah, hal ini merupakan dampak dari pelaksanaan politik etis oleh Belanda yang secara tidak langsung telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual pribumi yang menjadi penggagas pergerakan nasional. Nah, sejak tahun 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru, di mana babak baru ini yaitu memasuki babak masa pergerakan nasional ya, memasuki masa pergerakan nasional pada tahun 1908.
Masa pergerakan nasional Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan, Dr. Ciptomangun Kusumo, Suwarji, serta RT Aryo Tirto Kusumo. Budi Utomo didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Ya, jadi ini adalah tanggal di mana Budi Utomo itu didirikan. Di mana didirikannya itu adalah di Jakarta, ya. Nah, Budi Utomo terdiri atas dua kata, yaitu Budi yang berarti perangai dan tabiat, dan Utomo berarti baik atau luhur. Jadi, perkumpulan Budi Utomo dapat dimaknai sebagai perkumpulan orang yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan juga kebaikan perangai atau tabiat. Nah, bidang kegiatan yang dipilih oleh Budi Utomo yaitu organisasi Budi Utomo yaitu bidang pendidikan dan juga bidang kebudayaan, ya. Nah, dalam pergerakan nasional ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tadi, ya, yaitu sebagai organisasi pertama pada masa pergerakan nasional. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu dalam bidang kegiatan yang dipilihnya yaitu bidang apa? Bidang pendidikan dan juga bidang kebudayaan. Tidak dalam bidang yang lain, misalkan tidak dalam bidang politik, melainkan bidang dalam organisasi ini adalah bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, tujuan tersebut yang ingin dicapai dengan usaha-usaha sebagai berikut. Jadi, untuk mewujudkan dalam bidang pendidikan dan bidang kebudayaan atau untuk mewujudkan organisasi dari Budi Utomo ini, tujuan tersebut yang ingin dicapai dengan cara-cara atau dengan usaha yang pertama adalah meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia dengan jalan memajukan pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi dengan cara memajukan pendidikan dan juga bidang pengajaran, maka tujuannya itu ingin meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia tentunya. Terus juga yang kedua yaitu meningkatkan ekonomi rakyat dan mempererat kehidupan sosial. Yang ketiga memajukan teknik dan industri. Yang keempat menghidupkan kembali kebudayaan. Nah, besar pengaruhnya pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahirnya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kebangkitan nasional pada awalnya dilakukan oleh siapa? Oleh para pelajar, atau para mahasiswa, pelajar atau mahasiswa. Nah, itu adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Tujuan yang dicapai dengan usaha-usaha tadi adalah meningkatkan derajat dan martabat, terus juga meningkatkan ekonomi rakyat dengan mempercepat kehidupan sosial atau mempererat kehidupan sosial. Terus juga yang ketiga yaitu memajukan teknik dan industri, yang keempat menghidupkan kembali kebudayaan. Yang selanjutnya yang ketiga pembahasannya itu tentang tokoh pelopor kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional menjadi tanda semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Hal tersebut diinisiasi oleh beragam tokoh, ya, atau oleh beberapa tokoh yang membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajah. Beberapa tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional, yang pertama adalah Sutomo, yang kedua adalah Cipto Mangunkusumo, yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat adalah Daus Dakar. Nah, Sutomo itu lahir di Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Dr. Sutomo merupakan tokoh yang membangkitkan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. Sutomo salah satu tokoh pendiri organisasi Budi Utomo yang menjadi tanda kebangkitan nasional di Indonesia. Selain itu, Dr. Sutomo juga membuat organisasi ISC, ya, didirikan terus berjuang keliling Indonesia untuk menanamkan rasa memiliki tanah air. Selain sebagai dokter, dirinya juga sangat aktif di berbagai organisasi.
Yang kedua yaitu tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional itu selain Dr. Sutomo, yang kedua adalah Cipto Mangunkusumo. Nah, Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu sosok yang terlibat dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Bersama Ki Hajar Dewantara dan Dawes Dekar, beliau tergabung dalam 3 serangkai perkumpulan yang mencetuskan ide penyerahan pemerintahan daerah kepada penduduk lokal bukan Belanda. Dr. Cipto Mangunkusumo pun dikenal sangat vokal menyuarakan pendapatnya mengenai kebudayaan keraton Jawa yang dinilai feodal. Atas berbagai ide dan opini yang bagi pemerintah Belanda dinilai radikal, Dr. Cipto Mangunkusumo kerap mendapatkan hukuman pengasingan. Yang ketiga itu tokoh pelopornya itu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau juga merupakan bagian dari 3 serangkai dan aktif dalam pergerakan pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok penting di balik berdirinya perguruan taman siswa, lembaga pendidikan formal untuk pribumi. Berkat kontribusinya dalam bidang pendidikan dan pergerakan nasional, hari lahir Ki Hajar Dewantara yaitu pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah. Nah, tokoh pelopor kebangkitan nasional yang terakhir yang keempat adalah Dawes Dakar. Nah, meski tidak berdarah pribumi, Ernest Dawes Dakar merupakan tokoh yang vokal menyuarakan hak-hak kaum pribumi atas kesewenang-wenangan pemerintahan Belanda. Beliau juga merupakan salah satu anggota dari 3 serangkai ya. Nah, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Jadi, 3 serangkai itu salah satunya adalah Dawes Dakar, terus juga Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara. Nah, karya fenomenal Ernest Dawes Dakar yang menyinggung tirani pemerintahan Belanda yaitu seandainya saya orang Belanda ya membangkitkan semangat para pemuda Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, itu adalah beberapa kilas tentang tokoh dari pelopor kebangkitan nasional. Sekali lagi, tokoh pelopor kebangkitan nasional itu yang pertama adalah Dr. Sutomo, yang kedua Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kedua Cipto Mangunkusumo, yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara, yang keempat adalah Dawes Dakar. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.